buku Fitra dari Murtada Mutahari. Nah, kemarin kita telah menjelaskan tentang kesadaran fitrawi dari buku Tikai Ego dan Fitrah. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam tentang apa sih fitrah itu. Nah, Murtada Mutahari dalam buku ini menjelaskan tentang fitrah lebih komprehensif lagi. Nah, ketika kita muda biasanya kita diasosiasikan sebagai generasi yang sedang getol mencari jati diri. Padahal setiap napas hidup kita, baik itu kita masih muda, tua, anak kecil, atau sudah renta, ya kita harus mencari jati diri. Pertanyaannya kemudian, apa sih jati diri itu? Nah, apakah jati diri itu sinonim dengan karakter? Apa pula perbedaannya dengan watak, atau naluri, atau fitrah itu sendiri? Nah, karakter adalah akumulasi kebiasaan. Sebagaimana kata Lao Tse bahwa ketika kita mengubah pikiran kita, ya perkataan kita berubah, perkataan kita ubah, maka tindakan berubah, dan ketika kita merubah tindakan, kebiasaan juga berubah, dan ketika kita mengubah kebiasaan kita, maka karakter kita berubah. Maka karakter didefinisikan sebagai akumulasi dari kebiasaan. Nah, apa bedanya dengan watak? Watak adalah karakter setiap makhluk, baik itu makhluk bergerak di kita, yaitu hewan dan manusia, maupun makhluk yang tidak bergerak seperti batu, tumbuhan, dan sebagainya. Sementara naluri itu adalah karakter yang kasuistik yang hanya dimiliki oleh makhluk bergerak. Dalam hal ini tentunya hanya hewan dan manusia. Nah, berbeda kemudian dengan fitrah. Fitrah itu sesuatu yang sui generis dimiliki oleh manusia ansis, atau hanya manusia sendiri yang dapat memiliki karakter berupa fitrah itu sendiri. Nah, pertanyaannya kemudian, apa sih fitrah manusia? Apakah fitrah manusia yang satu dan fitrah manusia yang lain itu berbeda? Atau ternyata seluruh fitrah manusia sebenarnya pada dasarnya sama? Mutahari lebih lanjut menjelaskan tentang fitrah terdasar manusia. Apakah fitrah kita atau kebutuhan dasar kita itu adalah berpengetahuan, atau pembeda kita dengan makhluk lainnya seperti yang dijelaskan tadi, yaitu binatang, tumbuhan, batu, apakah berpengetahuan toh? Nah, karena pada dasarnya setiap makhluk itu memiliki karakter masing-masing. Misalnya kalau kita merujuk kepada batu, batu karakternya adalah keras dan menghalangi. Jadi seseorang yang sifatnya atau wataknya atau karakternya sering menghalangi dan keras kepala, ia biasa disebut sebagai manusia batu. Begitu pula misalnya dengan tumbuhan, misalnya anggap saja cabai. Cabai karakternya ya pedas, sehingga seseorang yang pedas ketika berbicara mungkin saja disebut sebagai manusia cabai atau manusia lombok, atau komentarnya sangat pedas. Begitupun juga dengan karakter-karakter makhluk lain, misalnya karakter babi. Babi karakternya ya jorok dan liar, sehingga orang yang berkarakter liar dan jorok bisa saja disebut sebagai manusia yang berkarakter babi. Begitupun juga misalnya minuman keras juga punya karakter, yaitu karakter minuman keras adalah membuat kita tidak sadar atau memabukkan diri kita, sehingga seseorang yang meminum minuman keras itu dilarang untuk melakukan sholat karena membuat ia tidak sadarkan diri. Padahal esensi dari sholat adalah kesadaran diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali kepada fitrah manusia. Apa fitrah manusia? Apa karakter dasar manusia yang membedakannya dengan makhluk lainnya? Apakah berpengetahuan? Iya, binatang juga berpengetahuan. Kera-kera dan gajah bahkan dikatakan sebagai memiliki otak yang sangat cerdas, karena pada dasarnya ya binatang juga memiliki pengetahuan. Berikanlah kera pisang dan batu, tentunya ia tidak akan mungkin memakan batu, ia pasti akan memakan pisang. Itu artinya kera juga berpengetahuan. Apalagi dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani, misalnya makan, minum, seks. Ya, makan, minum juga dimiliki bukan hanya oleh hewan tetapi juga oleh tumbuhan. Begitupun dengan seks. Seks itu bukan sesuatu yang khusus hanya bisa dimiliki oleh manusia, tetapi binatang juga melakukannya. Bahkan jin juga mungkin berhubungan seks. Nah, satu-satunya pembeda karakter manusia dengan makhluk lainnya adalah kemampuan manusia mengimani pencipta diri. Nah, mengimani pencipta diri dalam hal ini disebut sebagai tauhid. Nah, kenapa ini menjadi karakter? Karena cuma manusia yang dibebankan kemampuan taklif atau kemampuan untuk menjalankan syariat.
dan hanya manusia yang memiliki pilihan bebas. Ia dapat mengimani pencipta diri itu secara sadar atau ia membangkang terhadap pencipta dirinya tersebut. Nah, inilah yang kemudian mendasari dua pandangan dunia secara garis besar, yaitu pandangan dunia tauhid, yaitu yang mengimani pencipta diri, dan pandangan dunia materi, yaitu yang membangkang terhadap penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita telah mengetahui bahwa fitrah terdasar kita adalah mengimani pencipta diri atau tauhid, kita kemudian kembali kepada pertanyaan pertama tadi, bagaimana kita mencari jati diri kita. Nah, kita biasa melihat slogan-slogan misalnya para politisi atau para pengajar bahwa kita harus menuju ke perubahan. Padahal kata Mutahari dalam buku ini, perubahan tidak selamanya mengarah kepada hal-hal yang sifatnya berkemajuan atau progresif. Bahwa perubahan bisa saja juga membawa kita ke arah kemunduran atau degresif, bahwa perubahan itu sifatnya fluktuatif kata Mutahari. Bisa saja manusia yang lebih terdahulu lahir itu bisa lebih maju dibandingkan kita manusia yang belakangan lahir, ataupun bisa juga sebaliknya, sehingga jalur jalur atau perubahan dari perjalanan sejarah umat manusia itu sifatnya fluktuatif, tidak progresif, tidak juga degresif. Nah, ini tentu dibantah misalnya oleh Steven Pinker yang berpikir bahwa manusia itu pada dasarnya maju, makanya ia disebut sebagai kaum optimisme. Nah, di sisi lain, ini juga mungkin dibantah oleh Yuval Noah Harari yang ragu terhadap perkembangan umat manusia karena kita akan diperbudak oleh raksasa teknologi. Sehingga kalangan Yuval Noah Harari disebut sebagai skeptis. Nah, bagaimana kita harus bersikap? Kita harus bersikap secara realis bahwa bisa saja di satu sisi kita harus optimis melihat kondisi perubahan zaman. Di sisi lain kita juga harus skeptis karena bisa saja perubahan yang datang itu membawa mara bahaya yang diselubungi oleh agenda-agenda terselubung dari pihak musuh, baik itu Zionis maupun elit global. Nah, tetapi kita harus mawas diri dalam melihat esensi perubahan itu. Jangan sampai perubahan itu membawa kita ke arah tafrid, yaitu berlebih-lebihan, tapi jangan sampai juga ke arah ifrat atau memandang remeh atau secara berkekurangan. Lagi-lagi kita harus berpihak pada posisi tengah atau posisi adil, posisi seimbang dalam melakukan perubahan ke arah progresif atau ke arah kemajuan. Sehingga perubahan menuju kebaikan berdasar fitrah itu harus melalui keadilan. Nah, progresivitas fitrawi yang kemudian dimaksud adalah kemajuan yang bertumpu pada kesadaran diri kita, yaitu pengenalan pada tauhid. Nah, karena seluruh kemajuan yang kita alami sekarang ini hanya sifatnya teknis semata, bahwa ada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, cloning, bioteknologi, komputer, dan sebagainya, itu merupakan kemajuan teknis. Tetapi manusia bisa saja justru mengalami kemunduran terhadap pengenalan diri. Sehingga kemajuan teknis itu tidak identik atau bukanlah kemajuan tentang mengenal diri. Di sini posisi agama menjadi sentral sebagai fitrah penghubung kita menuju ke fitrah dasar kita, yaitu tauhid tadi. Nah, agama fitrawi seperti yang telah kita jelaskan kemarin, yang bersandingan atau bertikai dengan agama egois, adalah agama yang membawa kita kepada kemajuan. Karena ada juga yang kita sebut sebagai agama egois yang justru berdampak pada kemunduran. Inilah yang kemudian tidak dapat dibedakan oleh para pemikir-pemikir barat, misalnya Durkheim, Karl Marx, Feuerbach, Sigmund Freud, yang menganggap bahwa agama justru biang keladi terhadap kemunduran manusia. Agama yang dimaksud oleh pihak barat tersebut mungkin adalah agama egois, tetapi ia luput terhadap agama fitrawi, yang mana Nabi sebagai hujah atau bukti bahwa agama itu membawa kemajuan. Lihatlah sejarah para nabi, di mana para nabi itu datang membawa perubahan ke arah kemajuan. Nah, posisi sentral akal dan hati itu kemudian membawa kita ke dalam agama fitrawi ini. Dan agama fitrawi inilah yang pada dasarnya mengenalkan kita kepada tauhid atau ke pencipta diri kita. Karena dengan mengimani pencipta, kita kemudian kembali lagi ke dalam fitrah terdasar kita, yaitu pengenalan diri. Sebagaimana dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Sehingga Murtada Mutahari mengatakan bahwa ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu tentang pengenalan diri. Selamat
mengenali diri Anda sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah pada pertanyaan.